wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di sini aku tuh mau sharing, mau berbagi pengalaman ya, gengs. Pengalaman kerja di luar negeri dan pengalaman dulu waktu lulus sekolah sampai sekarang tuh gimana gitu loh. Langsung aja ya. Dulu waktu tahun 2003 aku tuh lulus sekolah, lulus SMK. Nah dari situ 2004 teman-teman tuh pada berangkat ke luar negeri. Jadi aku tuh dulu sebenarnya nggak ada niat sih, nggak pengen banget ke luar negeri kayak gitu ya. Terus karena nggak ada teman, terus di Indonesia cari kerjaan susah, jadi itu aku bertekad juga pengen kayak teman-teman yang lain kayak gitu loh. Nah di situ tuh aku mencoba beraniin diri ya guys. Aku tuh sebenarnya pengen sih dulu kerja ke Hong Kong. Cuman waktu itu aku belum punya pengalaman. Aku tuh baru lulus sekolah, jadi kalau zaman dulu tuh di usia dituakan ya. Dulu waktu masih tahun 2004 belum masuk biometrik, jadinya tuh masih bisa dituakan kayak gitu loh. dan setelah sampai PT kan aku lewat sponsornya tuh kebetulan tetangga desa sendiri sih, jadi diantar sampai Jakarta, sampai Bekasi ke kantor PT-nya. Nah habis itu ditanya-tanya sama stafnya kayak gitu kan, aku pengennya ke Hong Kong, tapi ternyata karena aku nggak ada pengalaman, belum pernah keluar negeri, belum pernah kerja, aku ditolak. Dan mereka ngasih pilihan, kamu mau pindah ke negara lain atau pulang kayak gitu. Kalau pulang aku harus bayar denda karena dataku udah masuk PT guys. Jadi aku berpikir ulang lagi. Nah di situ dia kasih dua pilihan ya, kamu mau ke Malaysia atau ke Singapura gitu. Terus aku bilang, aku kalau Malaysia aku nggak mau, aku ya udah kalau nggak bisa ke Hong Kong aku ke Singapura aja, aku bilang gitu. Habis itu mereka proses aku ke Singapura. Aku lupa ya nunggu berapa bulan itu, aku lupa. Pokoknya aku terbang ke Singapura dan jobku di situ jaga kakek nenek yang udah lumpuh. Aku nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh kemana-mana, nggak pegang. Zaman dulu memang nggak pegang HP sih, nggak ada yang kayak sekarang semua HP gitu, nggak, dulu nggak boleh. Nah selama kurang lebih setahun setengahan kayak gitu ya, kakek nenek itu parah, jadi masuk rumah sakit. Dan majikanku itu nggak mempekerjakan aku lagi gitu loh. Terus ya udah, majikanku tuh ngasih nyariin majikan yang lain. Jadi kamu mau nggak kerja di temanku ini? Terus yang kakaknya juga gitu, kamu kerja di ini aja temanku ini kayak gitu. Terus aku bilang aku nggak mau, aku mau pulang Indo, langsung mau proses ke Hong Kong karena dulu tuh sebenarnya pengen banget ke Hong Kong. Nah dari situ tahun 2005 aku pulang. 2005 akhir lah kayaknya tuh. Aku pulang, proses 2006 aku masuk ke Hong Kong. Kebetulan majikanku itu orang imigrasi guys. Jadi ya tahulah maksudnya aturannya harus gimana kayak gitu. Jadi itu enak sesuai prosedur gitu. Nah di situ aku jaga nenek sama anaknya cewek, antar jemput sekolah gitu kan. Nah di situ aku udah kerja 2 tahun tuh. Sebenarnya mereka mau aja sih, cuman akunya pengen ganti gitu. Nggak tahu dulu itu memang pengen gitu aja. Terus aku ganti, aku cari
Cari majikan itu sama agennya, dari PT itu sama agen. Nah dari situ tuh aku uh, dari situ aku tuh dicariin lagi yang dapat dari Hungham, Hong Kong Hungham, jaga baby 3 tahun. Nah di situ aku harus masak, kerja semuanya, terus jaga anaknya, antar sekolah, pokoknya semuanya lah. Nah di situ yang aku nggak suka, majikannya itu setiap kerjaan apapun itu di dulit gitu. Jadi kayak tembok nih, misalnya tembok itu habis dibersihin, dia yang nggak langsung didulit-dulit, nggak langsung digini-giniin, nggak, besoknya atau 2 hari kemudian baru diginiin. Nah otomatis itu kan udah kotor lagi. Terus aku bersih-bersih juga nggak setiap hari kayak gitu kan. Kalau kayak gitu nggak cukup waktunya kan. Jika anak yang spesialnya itulah ya, maksudnya uh, paling penting tuh jaga anaknya itu. Nah dari situ aku merasa nggak nyaman, aku telepon agent, aku mau pindah, aku kasih one man notice ke majikan. Bertahan 3 bulan aku keluar, ganti lagi. Nah ganti lagi itu aku minta tolong agent suruh cariin ganti lagi gitu. Sama agent itu dicariin, cuman nggak ngomong kamu, majikannya tuh kan ke kantor, ke agent. Majikannya itu bilang gini, kamu nggak boleh pakai HP, kamu nggak boleh ini itu, pokoknya semuanya nggak boleh lah. Nah agentnya itu iya oke aja lah, akunya nggak ditanya, aku nggak diajak ngomong. Habis itu majikan DP ke agent kan. Habis DP majikan pulang, terus aku langsung ngomong sama agentnya tuh, Mister siapa, Mister Chan apa Mister lupa lah, itu yang punya agent, langsung ownernya bilang gini, Yuni kamu ini ya, majikan itu udah mau sama kamu gitu. Terus aku bilang, loh kok nggak ngomong sama aku, kan aku yang harus kerja, kamu itu dicariin majikan ini kamu masih lah, otomatis kita yang kerja kan 2 tahun, jadi kita juga berhak gitu loh, juga berhak kita itu menentukan pilihan kita gitu. Sampai debat sama agent tuh, sampai agentnya bilang udah kamu cari aja majikan yang agent yang lain, kamu udah dicariin tapi kayak gini gitu. Lah agent kan minta uang aja tuh, lah sedangkan kita kan yang kerja 2 tahun nantinya ke depannya. Habis itu sampai debat tuh sama agent, terus agentnya bilang gini, kamu nggak bakal akan dapat majikan baru katanya gitu, kamu udah aku blacklist dari agensi ini. Terus aku itu langsung kebawa emosi kan, langsung aku bilang ya udah baik, tak buktiin, aku mau cari agent lain, tak buktiin kalau aku masih tetap bisa kerja di sini. Tunggu sampai 2 bulan aku akan main ke sini gitu. Dan terus aku main ke cabangnya yang di Causeway Bay. Itu cabangnya tuh orangnya baik-baik, cuman mereka juga nggak bisa bantu karena si bosnya udah bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku tuh waktu itu tuh visa aku udah mepet banget, tinggal 3 hari atau 4 hari gitu loh, aku belum dapat majikan. Akhirnya aku cari-cari agent, cari-cari lagi mana yang ada majikan baik, kan kita berhak milih-milih kan ya. Sama kayak majikan berhak milih-milih, kita juga berhak milih-milih. Terus habis itu aku dapat agent di Samswipo. Nah waktu itu tuh temanku dapat majikan jaga anak 2, dianya tuh majikannya udah oke, temankunya nggak mau, katanya kamu ambil aja tuh, aku tak cari yang lain, kamu ambil yang ini, majikanku ini mau nggak gitu. Itu majikanku di Maonsan, orang Cina sih, cuman udah menetap di Hong Kong. Nah itu aku jaga 2 anak. Waktu itu anaknya masih SD 5 tahun sama SMP. Aku training 2 hari atau 3 hari di sana. Aku merasa cocok, ya udah aku ambil. Aku nunggu visa di Cina 1 bulan waktu itu. Terus habis itu berjalannya waktu, aku di sana udah 2 tahun kan. Aku nyaman di sana, enak, maksudnya kerjaannya sama, meskipun majikanku itu kalau ngomong jangan kayak gitu kan udah biasa, jadinya kebal gitu loh. Terus
waktu 2 tahun udah finish kan aku. Nah itu tuh aku tergiur dengan gaji gede guys. Tergiur dengan gaji gede. Ada majikan yang mau gajinya waktu dulu itu tahun berapa ya, lupa lah pokoknya. Waktu itu dia ngasih 4.000 dolar. Nah 4.000, aku iyain aja, aku mau. Tinggalnya juga di kos BB sih, deket-deket situ. Nah waktu itu interview katanya liburnya hari Sabtu, terus jaga ini jaga itu. Udah oke, ya udah nggak apa-apa. Nah seiring berjalannya waktu 1 bulan itu aku jaga suaminya, majikannya itu kan udah tua, harus bantuin pakein sepatu, terus nyiapin sarapan, pokoknya tuh khusus kejaga dia sama rumah gitu. Rumahnya ada 2, pembantunya ada 3. Yang 2 itu Filipin, jaga anak-anaknya. Sopirnya ada 2. Nah di situ aku merasa nggak nyamannya itu waktu yang rumah kedua itu kan anak Filipin 2 tuh, jaga anaknya, harusnya dia yang kerja di sana. Nah aku itu disuruh jaga 2 rumah, maksudnya bersih-bersih 2 rumah, kan bukan jobku itu. Kalau di Hongkong kan sistemnya kayak gitu, nggak sesuai kontrak kita bisa komplain kayak gitu kan. Nah itu aku pertama udah nggak nyaman di situ. Terus kedua lagi waktu libur, kalau di Hongkong itu kan libur 1 hari kan, nggak kayak di Taiwan sini. Kalau di Hongkong tuh 1 hari penuh tuh libur, jadi kita udah free, bener-bener free. Kalau mau kerja ya kerja, ditambahin duit nggak apa-apa. Cuma waktu itu libur, cuman aku liburnya dari jam 10 pagi sampai jam 4, coba berapa jam doang. Jam 4 aku harus pulang masak lagi. Itu kan kerjaanku berat jadinya, maksudnya itu nggak ada tambahan uang ternyata. Nah di situ aku sebulan kayaknya, sebulanan lebih atau sebulan gitu loh. Nah itu aku telepon agent, itu aku pindah agensi, ganti agent lagi gitu. Aku bikin on notice, terus suratnya itu aku kasih ke majikan. Nah majikan itu nggak mau terima surat notisnya itu. Dia diterima sih, cuman pas waktu di kamarnya dia itu surat itu disobek-sobek, dilempar ke mukaku. Nah kayak gitu, waktu itu aku diemin aja, udah biarin itu surat mau dirobek mau diapa terserah, yang penting itu udah berjalan. Dari hari itu, dari aku ngasih ke majikan itu udah berjalan gitu kan. Nah dari situ berjalan waktu terus sampai akhirnya mau 1 bulan itu suratnya kok aku mikir-mikir, padahal aku tuh udah ngeprint sendiri di 7-Eleven, udah kirim ke imigrasi, ternyata nggak nyampe. Nah aku tuh mikir kok majikanku nggak dapat surat ya, aku bilang gitu. Terus aku tanya agent, aku minta bantuan agent untuk kirim ke imigrasi, ngefakin ke imigrasi langsung gitu, tapi agent bilang jangan ngomong kalau ini aku yang bantu gitu. Agentnya baik sih, kos WB. Terus habis itu dibantu difakin jarak 1 hari atau 2 hari gitu. Pokoknya dari hari ini besoknya itu surat tuh udah datang lagi ke rumah majikanku dari imigrasi. Nah dari situ aku dipanggil sama majikanku guys, dipanggil nih, didudukin kayak gini. Ini misalnya ini aku majikannya, aku tuh duduk di sini, duduk di sampingnya dia. Nah aku tuh kerja tuh pakai seragam, terus aku duduk di bawah gitu. Dia kan dipanggil, tadinya dibilang gini, aku alasannya sih pulang Indo, nggak ganti majikan gitu, nggak, alasannya pulang Indo karena bakal dipersulit kalau aku bilang aku nggak betah di sini gitu. Terus majikannya bilang gini, kamu mau pulang Indo terserah, nggak apa-apa, mau 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa, cuti hitungannya, tapi kamu balik sini, aku nggak akan putus kontrak kamu gitu, dibaik-baikin dulu. So aku bilang enggak lah, aku pulang Indo, aku mau nikah, aku alasannya gitu, padahal mau belum waktu itu. Habis itu pokoknya aku ngeyel nggak mau di situ gitu. Terus majikan itu sampai bilang gini, kamu tahu nggak aku tuh ngambil kamu bayar mahal,
balikin uang aku gitu kan. Terus kamu itu kerja di sini nggak becus gini, pokoknya ngomong kayak gitulah, kasar lah pokoknya. Terus aku sih sebenarnya tadinya masih duduk-duduk aja di, misalnya di bawah gitu, bukan duduk-duduk sih ya, dengerin dia duduk kayak gini lah, selayaknya babu itu loh, selayaknya pembantu, benar-benar pembantu guys. Nah setelah dia itu ngebrek meja piak kayak gini, kenceng kan, aku tuh kaget sampai gini kan, ekspresi benar-benar kaget. Terus dianya tuh bilang gini, ya udah kamu kalau mau keluar aja, balikin uang aku yang aku bayar ke agent gitu. Terus aku bilang gini, kamu nggak tahu aturan atau gimana, aku bilang gitu. Kalau nggak tahu aturan, ayo tak bawa ke agent atau kamu telepon ke agent. Itu uang kamu bayarnya ke agent, bukan ke aku. Ngapain kamu minta ke aku? Aku bilang gitu, karena aku tuh orangnya kalau nggak mau cari masalah, tapi kalau udah bener-bener urgent, bener-bener ini nih harus tak perjuangin, bener, aku tuh bener-bener di posisi bener kayak gitu. Tuh aku spontanitas aja langsung keluar semua kayak gitu tuh, emosi tuh spontanitas keluar, sisi burukku tuh keluar semua. Jadi waktu itu tuh majikan ngomongnya kan bahasa Inggris kan ya, bukan bahasa Kantonis atau Mandarin kan. Aku Mandarin waktu itu belum bisa, Kantonis juga enggak, dia ngomongnya bahasa Inggris. Waktu tuh dia tuh ngomong bahasa Inggris banyak banget pokoknya. Terus aku tuh juga spontanitas tuh keluar semua, padahal tuh kalau mau ngomong bahasa Inggris harusnya tuh aku mikir-mikir ini ngomongnya gimana ya, gimana. Tapi waktu itu tuh nggak spontan, langsung keluar semua pakai bahasa Inggris. Habis itu tuh majikan itu bilang gini guys, kamu ya, waktu tuh memang aku kan ada tindikan gini kan di sini juga gitu, kamu pakai tindik gini pokoknya ngomong banyak lah. Terus aku bilang, dulu waktu kami interview aku juga udah pakai kok, kenapa nggak nanya, kamu dari omongan dari anak Filipin kan, makanya kamu sekarang ngomong kayak gitu. Aku gituin, aku beraniin, pokoknya beraniin ngomong kayak kemajikan kayak gitu tuh, harus gitu tuh, harus berani. Nah habis itu dia itu sebelum aku pulang 3 hari itu aku disuruh kerja, ini pokoknya harus bersihin ini, bersihin ini, bersihin. Nah waktu itu mbaknya yang dari Indo, yang pembantunya dulu udah datang lagi diambil, jadi harusnya 4 tapi aku keluar 1, jadi 3, yang 2 Filipin, yang 1 orang Indo itu yang dari Indonesia diambil lagi. Tuh dia bilang ngomong gini, udah kamu nggak usah dikerjain, orang kamu mau pulang aja, udah mau keluar dari sini nggak usah dikerjain. Emang dia kayak gitu, ya udah aku ikutin, maksudnya dikerjain, cuman kalau nggak ada orangnya aku males gitu loh, orang udah mau keluar ngerjain orang kan gitu kan. Habis itu aku pulang lah, bukan pulang, keluar, terus balik lagi ke majikan yang orang Cina itu, yang dari Cina itu, yang jaga anak 2 tadi kan. Sebelumnya aku udah kontekan sama majikan ini, aku nggak betah gitu, untungnya dianya belum cari pembantu lagi, jadi aku balik lagi ke sana 2 tahun. Ini orangnya baik. Waktu itu aku cuti pulang sekali, terus habis itu yang terakhir ini aku pulang itu karena dulu aku mau nikah kan, pulang tuh dianterin sampai bandara itu sama temanku banyak, dianterin 1 mobil sampai majikan itu, yang cewek sama anaknya nggak bisa ikut karena udah penuh mobilnya, saking baiknya. Terus habis itu udah habis itu aku pulang ke Indo 2013 bulan Februari, aku nikah bulan 6. Terus habis itu 2000 aku nikah 2 tahun baru punya anak. Terus aku 2017 aku masuk lagi ke proses lagi, tadinya mau ke Hongkong lagi, mental gara-gara usia itu tadi dipersulit, jadinya karena dulu dituakan mau ke sana lagi udah nggak bisa, dipersulit. Nah akhirnya aku proses ke Taiwan karena aku udah masuk PT, jadi kayak yang pertama tuh, kalau udah masuk PT nggak bisa pulang kalau nggak bayar gitu, nggak nebus ke PT-nya. Nah dari situ aku proses ke Taiwan 2017 sampai sekarang 2020 bulan 7. Jadi intinya tuh gini guys, dimanapun kita kerja, meskipun kita belum punya pengalaman kerja, meskipun kita di posisi yang kayak gimana, atau ikut orang yang belum pernah
tak kenal atau apa. Intinya kita harus berani. Meskipun kita itu istilahnya sebagai pembantu ya, sebagai ART, itu kita kalau di pojok-pojokin, kita di posisi yang benar, kita harus berani. Jangan iya terus akhirnya kita sendiri yang kesulitan atau apa, jangan. Jadi intinya tuh harus kebal mental, berani, jujur. Beraninya itu kalau kita di posisi yang benar harus berani gitu. Jadi ya sampai sekarang ini aku posisinya lagi di Taiwan nih, alhamdulillah majikan juga baik. Di sini udah kontrak kedua, mau 4 tahun. Ya alhamdulillah sih di sini. Nah gitu aja guys, semoga cerita dari pengalamanku ini bisa bermanfaat untuk kalian yang pengen kerja ke luar negeri itu kayak gimana, ada perasaan takut atau ada perasaan kayak gimana. Intinya jalani aja, kita yang penting jujur kerja. Terus kalaupun kita majikan gimana yang penting kita bener, kita bisa berani ngelawan meskipun kita di posisi sebagai pembantu. Jadi kalau salah ya jangan ngeyel, harus bener dulu ya. Udah gitu aja. Mungkin lain kali akan saya sambung lagi guys. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman biar yang lain tuh yang pengen kerja ke luar negeri tuh tahu suka dukanya jadi ART itu kayak gimana, kayak gitu ya. Udah, alhamdulillah cerita ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Saling support. Makasih.